Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, NIM 1262012022172 akan menjelaskan tentang rukhsah atau lapang dan seimbang sebagai salah satu bentuk moderasi dalam Islam. Pertama, keseimbangan dalam bentuk moderasi. Watak dan karakteristik lain yang melekat pada Islam adalah al-wasatiyah atau at-tawazun atau moderat, yakni jalan tengah di antara dua kutub yang saling berlawanan. Misalnya, jalan tengah antara spiritualisme dan materialisme. Islam tidak menafikan keberadaan ritus yang mempunyai nilai-nilai spiritual dalam kehidupan beragama, sebagaimana ia tidak mengingkari wujud materi sebagai sumber daya kehidupan sumber daya yang mestinya dikelola. Contoh lain adalah keseimbangan proporsional antara kepentingan individu dan kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Islam memberikan porsi hak-hak individu maupun masyarakat dengan penuh perimbangan. Baru pada saat-saat tertentu di mana terjadi paradoks antara keduanya, kepentingan umum yang lebih diprioritaskan antara kehidupan individu. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan, kepentingan umum diprioritaskan di atas kepentingan individu. Macam-macam moderasi agama pada tataran yang lebih rinci bentuk-bentuk keseimbangan dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam pranata kehidupan beragama dalam menyikapi sesuatu, yaitu pertama, keseimbangan teologi atau moderasi dalam akidah. Kedua, keseimbangan ritual agama atau moderasi dalam ibadah. Yang ketiga, keseimbangan moralitas dan budi pekerti atau moderasi dalam akhlak. Dan yang terakhir, keseimbangan proses syariah atau pembentukan hukum. Yang kedua, rukhsah dalam bentuk moderasi. Pada dasarnya, rukhsah adalah sebuah kodifikasi hukum yang diberikan syariat kepada mukallaf yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan taklif yang dibebankan kepadanya. Dengan kata lain, rukhsah adalah sebuah formulasi hukum yang telah berubah dari bentuk asalnya karena mempertimbangkan objek hukum, situasi, kondisi, dan tempat tertentu. Bisa pula dimaknai sebagai diperbolehkannya sesuatu yang asalnya haram beserta wujudnya dalil yang melarangnya. Sebaliknya, jika formulasi hukum syariat tidak mengalami perubahan, maka ia dinamakan azimah, yaitu suatu formulasi hukum-hukum dasar syariat yang bersifat umum dan tidak terbatas pada objek, situasi, kondisi, dan orang tertentu. Ringkasnya, azimah adalah sebuah bentuk kerangka hukum dasar atau fundamental yang belum mengalami perubahan, kodifikasi, reformulasi, maupun reduksi. Al-Badawi, tokoh ulama dari mazhab Hanafiyah, mendefinisikan rukhsah sebagai nama bagi hukum yang dibangun sebab adanya uzur yang dimiliki manusia. Rukhsah adalah hukum yang dibolehkan sebab adanya uzur, yang mana hukum perbuatan tersebut sebenarnya diharamkan bagi orang yang tidak memiliki uzur. Rukhsah dalam moderasi ini berhubungan dengan 4 jenis keseimbangan Islam seperti dipaparkan di atas, menyeratkan kelapangan agama samawi yang satu ini sebagai pemeluk dalam menjalankan tugas keagamaan sehari-hari. Kenyataannya, sejarah persyariatan Islam membuktikan adanya kelapangan Islam tersebut secara fenomenal. Dokumentasi sejarah tasyrik memberikan pembuktian real bahwa persyaratan Islam dilandaskan pada prinsip kemudahan. Dalam buku sejarah tasyrik disebutkan ada 3 prinsip dasar dalam proses pembentukan hukum, yaitu 1. Adam al-haraj atau tidak mengenal adanya kesempitan. Yang kedua, taklif al-takalif, meminimalisir taklif. Yang ketiga, tadaruj fi at-tasyrik, pengurangan proses tasyrik atau pengangsuran proses tasyrik. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.